Terima kasih ya Tuhan buat pagi indah ini, buat masih memberkati kami, anak-anak sekolah minggu, yang Padangean, mulai dari kelas kecil, kelas besar, kelas remaja, sehingga Tuhan di minggu ini kami dapat kembali berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam Tuhan berkati ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhirnya, walaupun secara virtual Tuhan, tapi dari ekspon kami tetap bersemangat, tetap bercita di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami berdoa buat adik kami jika ada yang sedang sakit Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh memulihkan, berobat, mengiur kasih Tuhan, sehingga di minggu depan kami dapat berkumpul kembali secara virtual ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dan Nama-Mu yang kudus, kami sudah berdoa dan sudah bersyukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik semua yang di rumah, masih semangat tuh puji Tuhan? Pasti kan? Mantap. Kita akan tetap memuji Tuhan. Lagunya setinggi-tingginya langit. Ayo sambil berdiri adik-adik. Berdiri.
Bapa yang kami kenal, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami ini. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan pemurahan-Mu. Jikalau Tuhan masih memperlayakan kami dapat memasuki di bulan Desember minggu kedua, yaitu Advent kedua ini, kami boleh dengan sukacita Tuhan, boleh merasakan campur tangan Tuhan. Bapa di surga, jikalau pada saat pagi hari yang indah dan saat ini kami berkumpul bersama anak-anak sekolah minggu di rumah untuk boleh mendengarkan firman-Mu, perlengkapi dan urapilah kami dengan pertolongan daripada Roh Kudus yang mengajari kami, sehingga kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, dan seluruh tubuh kami. Hadirlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Shalom adik-adik kami sekalian. Terima kasih kepada Tuhan jikalau Tuhan Yesus masih berkenan kepada kita anak-anak sekolah minggu di KPS Pardamaian memasuki bulan Desember. Kita boleh merasakan sukacita yang luar biasa karena Tuhan masih peduli kepada kita. Jadi buat adik-adik kami sudah mempersiapkan dirinya, mari adik-adik kita buka Alkitab kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Markus 13 ayat 33 sampai dengan 37. Markus 13 ayat 33 sampai dengan 37. Mari kita baca. Ya, sudah dapat adik-adik? Ya, mari kita mulai ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Ya. Tema kita pada pagi hari ini, pada minggu ini, di minggu Advent yang kedua, mengenai berjaga-jagalah. Dari Markus 13 ayat 33 sampai dengan 37. Ya. Berbicara tentang berjaga-jaga. Kalau kita baca dari nats ini, tadi boleh kita simak di ayat 33 juga dikatakan hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Itu ada kata berjaga-jagalah. Di ayat 34, mari kita lihat adik-adik, di ayat 34, karena itu berjaga-jagalah, ya. Sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Di ayat 37 juga dikatakan, apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam kondisi saat ini, di bulan Desember ini, kita boleh melihat, mendengar bagaimana kondisi keadaan Kota Medan, Sumatera Utara dalam musim hujan. Banyak sekali yang terjadi. Ada hujan, ada banjir, di mana teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkasih di daerah Padang Bulan, Selayang, Medan Tuntungan, Sunda, daerah Sembahe, apa yang terjadi? Kebanjiran, longsor. Kita boleh merasakan kesedihan, kita boleh merasakan empati kepada mereka.
berjaga-jaga. Berjaga-jaga apabila datang hujan turun, mereka pasti was-was. Was-was karena takut banjir, takut rumah tergenang, jalan-jalan jadi terhalang. Banyak sekali yang terjadi. Kalau kita bisa lihat di YouTube, kita bisa mendengar berita di televisi. Saat ini juga masih ada saudara-saudara kita yang merasa kehilangan rumahnya karena tergenang banjir. Itu salah satu contoh. Mereka lebih hati-hati, mereka lebih berjaga-jaga, lebih bersiap-siap. Bersiap-siap yang bagaimana? Ketika mereka berjaga-jaga, apakah saudara-saudara kita tersebut tidur? Tentu tidak. Kalau berjaga-jaga bukan berarti harus tidur. Berarti mereka mempersiapkan diri mereka lebih waspada lagi. Apabila terjadi hujan, apabila terjadi banjir, apakah tengah malam, pagi hari, siang hari, sore hari, mereka tidak tahu. Tetapi yang harus dipersiapkan mereka adalah berjaga-jaga dan lebih waspada. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Memasuki minggu Advent yang kedua ini, kita diajari belajar tentang berjaga-jagalah mengenai tentang kedatangan Yesus Kristus. Bagaimana sikap kita? Bagaimana cara kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Apakah sudah siap? Apakah kita sudah berjaga-jaga? Apakah kita boleh menyambutnya dengan sukacita, dengan kesetiaan dan cinta kasih? Ayat 33, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Kepada adik-adik kami kelas kecil, bisa kakak kasih contoh. Pasti adik-adik pernah dipesankan atau orang tua kita sedang pergi mencari nafkah. Dengan kondisi saat ini hujan, mungkin mereka terhalang untuk pulang. Dan orang tua berpesan, ayah berpesan kepada anak sekolah minggu. Misalnya namanya si Andre, bapak nanti selamat pulang ya anakku, karena kondisi saat ini hujan. Bapak mencari kebutuhan keluarga, bekerja hingga tengah malam. Dan berpesan kepada anaknya, tunggu nanti ya Andre, sampai bapak pulang, jangan tidur. Biar nanti waktu bapak pulang, kamu yang membukakan pintu. Waktu berjalan. Ketika malam tiba, si Andre mengalami ngantuk. Dia tertidur. Di luar sana, sang bapak sedang berjuang mendorong sepeda motornya karena mengalami motor ban. Sudah malam, datang hujan, tempel ban tidak ada lagi. Bapak berusaha untuk mendorong sepeda motornya supaya tiba di rumah dan berjumpa dengan anaknya Andre. Tiba di rumah, bapak memanggil dan terus memanggil dari depan pintu. Andre, buka pintu, bapak telah tiba. Tetapi si Andre tidak tidur. Dia tidak mendengar suara bapaknya yang memanggil. Adik-adik, dari contoh tersebut, apa yang kita boleh lihat? Bagaimana sikap si Andre ini? Apakah dia berjaga-jaga? Ya. Adik-adik sekolah minggu bisa menjawabnya, bisa merimangi cerita tersebut. Di mana si Andre tertidur, berarti dia tidak berjaga-jaga, tertidur. Gambaran tertidur bukan saja gambaran yang telah dipesankan orang tua kepada anaknya.
tidur, dia mengantuk. Si Andrenya tidak mampu mengingat apa pesan yang disampaikan orang tua yang harus dia lakukan. Inilah contoh yang menunjukkan apa? Lemahnya kita sebagai manusia. Kita tidak mampu, kita tidak dapat mengingat dan melaksanakan apa yang dipesankan kepada kita. Sama seperti pesan tadi, pesan seorang anak yang diberikan, pesan orang tua agar bagaimana? Misalnya si anak, orang tua berpesan, Samuel, kamu harus rajin belajar dan melakukan apa yang dinasihatkan orang tua. Tapi namun terkadang bagaimana? Bagaimana sikap si anak ini? Bagaimana sikap si Andre? Dia lebih tergoda, dia asik bermain HP. Dia lupa nasihat orang tuanya. Dia lupa pada saat tersebut, jam waktu tersebut, pada pagi hari jam 8 mereka dari sekolah ada daring untuk belajar. Dia asik dengan main game. Dia tergoda sehingga dia tidak mengingat apa yang disampaikan pesan kepada orang tuanya. Kenapa? Itulah yang sering terjadi adik-adik. Dalam kondisi saat ini kita memasuki bulan apa nih? Desember, minggu apa yang kedua. Seharusnya kita boleh sukacita, seharusnya kita boleh bagaimana? Bersiap-siap, berjaga-jaga, menantikan kedatangan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang memberikan kabar sukacita. Itu dapat terlaksana bagaimana? Dengan sikap, supaya sikap kita itu lebih waspada, sikap kita itu lebih hati-hati dan berjaga-jaga. Itu dapat dilakukan dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Dengan pertolongan daripada Roh Kudus, kita anak-anak sekolah minggu dapat lebih berjaga-jaga dan waspada. Itu dapat dilakukan. Bacaan kita hari ini adalah untuk menyadari anak-anak sekolah minggu bahwa Tuhan datang pada saat yang tidak kita duga. Ini dalam Markus 13 ayat 33 sampai dengan 37 tentang berjaga-jagalah, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus. Bahwa Tuhan datang pada saat yang tidak kita duga. Sebab itu anak-anak sekolah minggu yang terkasih, kelas kecil, remaja dan kelas besar, marilah kita bagaimana? Membangun sikap seorang hamba yang senantiasa waspada. Membangun sikap yang bagaimana? Yang setia. Membangun sikap yang bagaimana lagi? Yang baik, yang taat, dan bertekun dalam mengusahakan semua itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Pada saat kedatangan Yesus Kristus kembali, Tuhan bisa melihat kondisi keadaan kita yang selalu terjaga, yang selalu berjaga-jaga dan telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita, bukan dalam keadaan tertidur. Masa Advent minggu kedua ini seharusnya kita lalui dengan bagaimana? Boleh kita lalui adik-adik sekolah minggu dengan memperlihatkan cinta dan kesetiaan kepada Yesus dan tetap berjaga sambil menanti kedatangannya. Amin. Kita ayat hafalan kita dari Markus 13 ayat 33. Ayat hafalan kita pada minggu ini
33. Ya, adik-adik sudah dapat? Mari adik-adik sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Sekali lagi, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami ini. Kami boleh bersyukur Tuhan saat pagi hari ini kami boleh belajar tentang firman-Mu di dalam Markus 13 ayat 33 dan sampai dengan 37 dengan tema berjaga-jagalah. Biarlah Tuhan dengan segenap hati kami sebagai anak-anak sekolah minggu boleh dengan sukacita menyambut kedatangan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami dengan tetap siap siaga, berjaga-jaga dan dengan tidak sikap tertidur. Tetapi kami boleh merasakan sukacita tersebut tentang kedatangan-Mu kepada kami. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong kami di dalam memasuki minggu Advent yang kedua ini. Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu GKP Pardamaian, kelas kecil, kelas besar, dan remaja. Begitu juga orang tua. Kau berikan sukacita, Engkau berikan kesehatan dan umur yang panjang. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa video ayat hafalannya ya dikirimkan. Supaya nanti kita diskusikan ya kakak. Siapa nih anak-anak sekolah minggu kakak ini semua yang rajin-rajin. Dan satu lagi nih kak,
Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama